Assalamualaikum sahabat, apa kabar? Di sore hari yang dingin ini selepas hujan kita jumpa lagi. Ada satu informasi yang kami ingin sampaikan kepada Anda tentang ginjal. Ginjal adalah organ vital di dalam tubuh kita. Ginjal itu letaknya ada di paling bawah tulang rusuk kita, di belakang, itulah posisi ginjal. Dan besarnya lebih kurang 10 sampai 12 cm atau segenggam tangan kita. Itu besarnya ginjal. Nah, ginjal ini ada dua di kiri dan kanan. Fungsinya luar biasa. Fungsi utamanya adalah sebagai terminal akhir bagi tubuh kita. Artinya metabolisme tubuh, makanan atau minuman setelah melalui sistem pencernaan, kemudian peredaran darah, dan masuklah ke sistem ekskresi. Di dalam sistem ekskresi itulah peran ginjal. Ya. Fungsi utamanya adalah menyaring dari berbagai macam zat-zat yang tidak dibutuhkan dan toksin-toksin yang masih terbawa, ya, termasuk urea dan sebagai sisa metabolisme protein itu dibuang melalui urin. Dan juga kelebihan air yang diminum. Nah, teman-teman semua, itu setiap hari ginjal selalu bekerja tanpa letih dan lelah. Masalahnya adalah kalau kita tidak jaga makanan dan minuman yang tidak sesuai kita makan atau minum, ya, seperti lemak-lemak jahat, ya, terus toksin-toksin yang ada pada makanan, ya, belum lagi juga dari udara yang kotor dan sebagainya, semua masuk ke dalam tubuh, ke dalam darah, ya, terus juga kurang olahraga dan sebagainya. Lama kelamaan ginjal itu akan apa? Akan berkurang fungsinya. Jika fungsinya itu di bawah 15 sampai 10% atau tinggal 15 sampai 10% lagi, maka ginjal itu sudah dikatakan tidak bisa melakukan prosesnya yang sebenarnya. Ya, yang terjadi adalah proses penyaringan itu tidak berjalan. Ya, kalau kita ketahui bahwa penyaringan ginjal itu ada sekitar 1 juta nefron. Ya, nefron itu penyaring, ya, yang ada di dalam ginjal. Itu sudah tidak bisa bekerja lagi. Ya. Akhirnya apa? Akhirnya, ya, air tidak bisa dikeluarkan melalui air seni, ya, terus juga toksin-toksin, zat-zat yang tidak berguna itu pun tidak bisa dikeluarkan, dan itu berputar di darah, akhirnya meracuni tubuh. Kalau sudah seperti itu, maka tindakan yang dilakukan adalah hemodialisis atau cuci darah. Nah, cuci darah ini ya dalam kondisi berat. Jadi kalau ginjal itu sudah rusak, ya, maka yang terjadi adalah, ya, seperti di rumah, ya, itu di pembuangan akhir, katakanlah di kamar mandi itu tersumbat ketika dibersihkan, maka yang terjadi adalah, ya, apapun alat pembersihnya itu tidak akan bisa bersih. Kenapa? Saluran, ya, pengeluarannya itu tersumbat. Jadi akan kotor terusnya. Begitulah yang terjadi, ya, ketika ginjal itu rusak. Teman-teman semua, untuk itu kita perlu menjaga. Karena kalau sudah sampai cuci darah, maka mohon maaf, seringkali tinggal menunggu waktu saja dipanggil Yang Maha Kuasa, atau kematian tidak lama lagi akan menjemput. Jadi kalau ginjal itu rusak, indikasinya adalah tubuh yang lain sudah rusak, ya, sudah mengalami kerusakan, baik pankreasnya, baik jantung, ya, atau hati, ya. Jadi untuk menjaga supaya proses penyaringan itu bisa berjalan dengan baik, kita harus hindari, ya, diantara penyakit-penyakit seperti diabetes, penyakit hati, hepatitis. Karena kalau hati rusak, maka tidak ada lagi yang bisa menyaring toksin. Jadi semua beban ada di ginjal. Juga jangan sampai kita kekurangan minum. Nah itu, jadi jagalah ginjal kita.
Nah, teman-teman semua, ternyata fungsi ginjal tidak hanya penyaringan semata, ya, banyak ternyata. Di antaranya yang lainnya adalah ginjal itu berfungsi untuk apa? Membentuk enzim renin. Enzim renin tugasnya apa sih? Ya, tugasnya adalah dia mengontrol tekanan darah supaya tekanan darah itu tetap normal. Jadi kalau Anda tekanan darahnya tinggi terus, ya, padahal makanan sudah dijaga, ya, olahraga juga sudah dilakukan, hati-hati, bisa jadi itu karena masalah ginjal atau ginjal Anda bermasalah. Ya. Fungsi ginjal yang lain juga membentuk yang namanya hormon eritropoietin. Hormon ini adalah tugasnya di sumsum tulang belakang itu adalah untuk pematangan sel darah merah. Nah, kalau ginjal tidak bisa memproduksi hormon eritropoietin, yang terjadi apa? Sel darah merah itu akan cacat. Ya, dia tidak akan kadar hemoglobin di dalam sel darah merah itu, ya, akan sangat kurang, sehingga tidak bisa mengikat oksigen yang seharusnya diedarkan ke seluruh tubuh. Ya, fungsi yang lainnya lagi, ginjal itu berfungsi membuat yang namanya kalsitriol. Apa sih kalsitriol itu? Yaitu vitamin D aktif. Vitamin D aktif ini penting, banyak fungsinya. Di antaranya adalah untuk penyerapan kalsium di dalam tulang. Bayangkan kalau di tubuh kita ini kekurangan vitamin D aktif, maka akan terjadi keropos tulang dan penyakit-penyakit yang lainnya. Ya. Apalagi, ya, ginjal juga mengatur asam basa tubuh, ya, sehingga tubuh itu pH-nya sedikit basah, ya, sekitar 7,4 pH-nya. Nah, bagaimana kalau fungsi ginjal ini sudah lemah? Yang terjadi tidak terkontrol. Bisa jadi tubuh itu kondisinya sangat asam atau asidosis, ya. Bisa jadi sangat basah. Nah, kalau sangat asam, apa yang terjadi? Ini rentan terhadap hadirnya penyakit. Ya. Ketika tubuh itu dalam kondisi asam atau asidosis, penyakit itu akan mudah masuk dan organ tubuh pun akan mudah rusak. Ya. Apalagi, ya, fungsi ginjal juga, ya, dia akan menyalurkan mineral-mineral yang dibutuhkan oleh tubuh, ya, natrium, kalium, ya, kalsium, fosfor dan lain sebagainya. Satu aja kita contohkan, kalium. Ya. Kalau ginjal itu kurang bagus, apa yang terjadi? Bisa jadi akan terjadi kelebihan. Ya. Kelebihan apa? Kelebihan kalium karena tidak bisa dinetralkan jumlahnya. Nah, kalau terjadi kelebihan itu disebut dengan hiperkalemi. Apa yang terjadi? Yaitu jantung itu akan bekerja lebih lambat. Ini bahaya. Kalau dibiarkan akan bisa berujung kepada kematian. Kalau kekurangan kalium, apa yang terjadi? Otot-otot akan melemah. Jadi seorang itu akan mudah kelelahan. Ya. Jadi luar biasa kontrol ginjal untuk mineral dan elektrolit. Ya. Terus apalagi, ya, fungsi ginjal juga mengatur jumlah air dalam tubuh. Ya. Kalau kita banyak minum, dia akan dikeluarkan bersama urin. Kalau kita pada saat itu kekurangan minum, dia akan mempertahankan air yang ada di dalam tubuh. Tapi jangan sering-sering. Kalau sering-sering, ginjal akan bekerja sangat keras dan bisa rusak. Ya. Jadi hindari yang namanya dehidrasi. Ya. Teman-teman semua, ya, kalau kita bahas masih banyak lagi, ya, fungsi-fungsi lain dari ginjal dan itu sangat penting buat tubuh kita. Jadi pesannya adalah, ayo kita jaga ginjal kita agar tetap sehat, ya. Dengan apa? Dengan menjaga pola makan yang benar, ya, yaitu makanan yang bergizi dan seimbang, ya. Terus juga kita menjaga pola hidup, ya, pola hidup yang baik, yaitu olahraga yang teratur, tidur yang cukup dan lain sebagainya, ya. Dan yang ketiga adalah pola pikir yang positif agar hormon beta endorfin dan serotonin itu akan keluar untuk menyehatkan tubuh kita. Jadi pola hidup sehat ini penting, ya. Bukan hanya ginjal kita sehat,
tapi organ tubuh kita yang lainnya pun sehat. Dan juga ya, kuman-kuman, virus, bakteri dan sebagainya tidak akan mudah masuk ke dalam tubuh kita, karena pertahanan tubuh kita atau sistem imun kita sangat kuat. Ya. Mari sekali lagi kita jaga pola hidup sehat. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore. Assalamualaikum.